Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu Prapaskah yang kelima, Minggu tanggal 29 Maret tahun 2020. Saya mewakili Majelis Jemaat Gereja Paut Citra Grand untuk mengajak kesetiaan kita dalam doa dan cinta kasih persaudaraan untuk kita tetap memuliakan Tuhan sekalipun kita berdiam di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini sesuai dengan anjuran pemerintah Republik Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Khotbah pada minggu ini akan mengikuti dari PGI, yakni dari 2 Petrus 1 ayat 3-9 dengan tema tangga-tangga hidup beriman menghadapi pandemi COVID-19 yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Gomar Bultom MTH, Ketua PGI. Selamat beribadah, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Untuk mengawali acara ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Biarlah Engkau menjamah setiap kami, berikan setiap kami hikmat daripadamu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan dalam ibadah kami pada hari ini semua berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini menjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini menjadi hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Selamat hari Minggu, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Senang kembali bertemu dengan saudara-saudara pada ibadah hari Minggu kali ini dalam ibadah di keluarga kita masing-masing. Izinkan melalui kesempatan ini saya mengungkapkan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa sekitar kita. Di sekitar kita, bahkan mungkin di antara kita, tanpa kita kehendaki, ada saudara-saudara yang sudah terpapar virus corona. Terimalah ungkapan bela rasa saya bagi saudara-saudara yang kehilangan kekasih dalam minggu-minggu terakhir ini. Saya merasakan duka nestapa yang menghinggapi keluarga saudara ketika harus melepas kekasih hati dalam kondisi seperti sekarang ini dengan segala protokol yang sungguh menyayat hati. Kematian itu suatu misteri. Demikian kata orang banyak. Tetapi bagi kita sebagai orang beriman, kematian tidak pernah memutus kasih sayang Tuhan bagi setiap orang yang dikasihinya. Kematian adalah cara Tuhan memanggil pulang orang-orang yang dikasihinya kembali ke asalnya, yakni ke dalam rengkuhan kasih Allah yang sempurna. Dengan keyakinan dan pengharapan seperti itulah saya mengajak saudara melepas kepergian saudara-saudara kita terkasih. Walau dengan cara yang mungkin hingga saat ini belum bisa saudara terima. Saudara, pandemik yang terjadi sekarang ini mengingatkan saya akan ungkapan yang berkali-kali saya sampaikan dalam ragam kesempatan. Bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ini bagaikan 5 menit sebelum jam 12.
Dan yang saya maksud dengan 5 menit sebelum jam 12 adalah jam 12 tengah malam. Jam 12 tengah malam itu gelap gulita, saudara-saudara. Dan bagi beberapa orang itu menakutkan. Jam 12 tengah malam itu melambangkan kegelapan, ketakutan, bahkan kematian. Dan kita hanya berjarak 5 menit saja dari situ. Kita ini berada di balik bayang-bayang kegelapan, di balik bayang-bayang kematian. Bencana silih berganti yang menimpa masyarakat kita seperti longsor, banjir, erupsi gunung, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan lain-lain sebagainya telah merenggut ratusan nyawa di berbagai tempat di negeri kita ini. Belum lagi busung lapar dan DBD dan sebagainya. Peristiwa penyebaran virus COVID-19 ini menambah daftar panjang korban nyawa. Semua ini saudara-saudara menunjukkan betapa ringkihnya ternyata kehidupan kita ini. Betapa ringkihnya ternyata dunia dan alam semesta ini. Dan eksploitasi alam yang berlebihan serta meningkatnya polusi air, udara, dan tanah telah menimbulkan beragam bencana. Mutasi genetika sebagai akibat pemanasan global dan perubahan iklim telah meningkatkan kualitas dan kuantitas hama dan virus yang memunculkan ragam penyakit dalam kehidupan kita. Hal itu semua turut mengurangi kualitas hidup kita dan menempatkan kita pada suasana 5 menit sebelum jam 12 yang pada gilirannya semakin mendekatkan kita pada kematian. Dan dalam banyak hal saudara-saudara yang menyebabkan itu semua adalah kita. Kita telah memperlakukan alam melebihi maksud-maksud ketika Allah menciptakan dunia ini. Tetapi bukan hanya itu saja saudara-saudara. Komunikasi dan hubungan antar sesama kita pun disadari atau tidak telah membawa kita ke bayang-bayang kegelapan dan bayang-bayang kematian. Perbedaan kepentingan begitu mudah berujung pada konflik dan pertentangan yang kadang juga berujung pada kematian. Saudara, kita ini hidup pada peradaban yang mengedepankan budaya kegelapan nampaknya. Peradaban yang berada di balik bayang-bayang kematian. Kehidupan yang kita jalani ini seolah sedang menuju pada satu titik yang semakin tidak menentu. Kita belum tahu krisis kemanusiaan akibat corona yang menimpa dunia kita ini akan berakhir di mana dan sampai kapan. Dan dalam kondisi seperti ini saudara-saudara, kalau keadaan ini bertahan begini terus, apalagi makin buruk, akan makin banyak orang yang kehilangan harapan dalam hidup ini. Dalam kaitan inilah saudara-saudara, di tengah merebaknya virus corona, firman Tuhan hendak menyapa kita melalui ibadah-ibadah di keluarga kita sekarang. Sama seperti ketika Rasul Petrus menyurati jemaat-jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania untuk mengingatkan kita betapa perlunya kita bertahan dalam 3 hal: pengharapan, iman, dan kasih. Sekalipun kita menghadapi realitas kemanusiawian yang maha sulit, tetapi itu tidak akan pernah memupus kodrat ilahi yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Dan kodrat ilahi sedemikian memampukan kita berikhtiar untuk meluputkan diri dari angkara murka yang membinasakan dunia ini. Itulah yang Rasul Petrus hendak katakan pada 2 Petrus 1 ayat 4. Penyebaran COVID ini tidak akan mampu membatasi potensi kodrat ilahi yang melingkupi tubuh dan hidup saudara. Kristus telah menjadi manusia supaya kita boleh menjadi sama dengan Dia, turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu.
Kristus mengasihi saudara-saudara dan saya. Kristus telah mati bagi kita semua. Sehingga kita dimungkinkan mengembangkan potensi kodrat ilahi itu di dalam kehidupan kita. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, kata Kristus dalam Yohanes 10 ayat 10. Dengan inilah saudara-saudara, kita memperoleh hal yang begitu berharga dan begitu besar dalam hidup ini, yakni kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi sehingga bisa luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan, yang membawa kita ke arah 5 menit sebelum jam 12 tadi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi, menjadi anak-anak Allah, bahkan menjadi pewaris kerajaan sorga, saudara-saudara. Apa artinya ini? Artinya saudara, meskipun di sudut-sudut hidup kita ada kegetiran, ada kegagalan, ada ketidakberdayaan, ada kekecewaan, ada kesedihan yang begitu dalam, kita dimungkinkan menghadapi itu dengan kekuatan dan potensi kodrat ilahi yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Maka mestinya saudara-saudara, bayang-bayang kegelapan dan kematian itu tidak akan memupus pengharapan, iman, dan kasih yang ada dalam hidup kita. Sehingga mestinya kita tidak lagi hidup di balik bayang-bayang 5 menit sebelum jam 12. Tetapi berada di bawah kasih setia Tuhan. Dengan pengharapan dan iman seperti itulah saya mengajak saudara-saudara menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Pengharapan, iman, dan kasih. Olehnya saudara-saudara, baik kita simak 2 Petrus 1 ayat 5-7. Kepada iman itu katanya harus ditambahkan kebajikan. Yakni sebuah sikap hidup yang menunjukkan satunya kata dengan perbuatan. Iman dengan kebajikan ini bukan berarti kita sekedar asik dengan hubungan saya kepada Tuhan, tetapi adalah suatu kehidupan yang efektif lewat pelayanan kepada Allah dan sesama kita. Kebajikan mengarahkan kita untuk memiliki kehidupan yang utuh, yang tidak memisahkan hidup peribadahan dan hidup sosial. Seperti saya khotbahkan minggu lalu, tidak bisa minggu kita saleh, tapi Senin hingga Sabtu kita salah. Itu adalah cara hidup ateisme praktis. Ateisme praktis, terlibat dalam ibadah yang mengharu-birukan, tetapi memisahkannya dari kehidupan sosial. Amos 5 ayat 21-24 memperingatkan kita akan hal ini, di mana Tuhan sangat menentangi perilaku yang seperti itu. Bahkan dia berkata, enyahkan perayaan ibadahmu, lagu pujianmu aku tidak mau dengar. Sekali lagi saudara-saudara, kepada iman harus ditambahkan kebajikan. Dan lebih lanjut Petrus berkata, kepada kebajikan harus ditambahkan pengetahuan. Agar kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak dikehendaki oleh Allah. Pengetahuan saudara-saudara memampukan kita untuk memutuskan secara benar dan melaksanakan keputusan itu secara terhormat dan efisien dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka harus terus belajar, menimba ilmu pengetahuan, menimba berbagai jenis informasi. Kita harus tahu penyebaran virus ini dan harus tahu bagaimana mengatasinya. Dan sudah tahu bahwa kumpul-kumpul itu potensial menularkan atau tertular COVID-19, masih ngumpul-ngumpul juga. Oh ini kan untuk ibadah, dengan iman semua ditengking. Betul saudara-saudara. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah Anda akan mencas baterai cukup dengan iman? Cukup dengan doa baterai Anda sudah dengan sendirinya cas kembali? Tidak, bukan?
kepada iman juga harus ditambahkan kebajikan, dan kepada kebajikan harus juga ditambahkan pengetahuan, saudara-saudara. Dan lebih lanjut Petrus berkata lagi, kepada pengetahuan pun harus ditambahkan penguasaan diri atau pengendalian diri. Mengapa? Karena dengan pengetahuan kita mudah menyalahgunakan banyak hal. Persoalan yang kita hadapi dewasa ini adalah makin banyaknya orang pintar. Makin banyaknya orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Tetapi justru memanfaatkan kepintarannya, memanfaatkan pengetahuannya untuk memperdayakan orang lain. Ganti menggunakan pengetahuannya untuk mencerdaskan masyarakat, malah digunakan mengelabui banyak orang. Maka perlu penguasaan diri. Penguasaan diri ini akan semakin dibutuhkan ketika zaman ini semakin dibombardir oleh budaya kerakusan yang juga menyerbu bahkan kehidupan kita beriman. Oleh kurangnya penguasaan diri, banyak di antara kita menjadi korban dari apa yang disebut dengan imantainment, yang menjadikan peribadahan kita tak ubahnya entertainment, sekedar hiburan yang memuaskan dahaga diri kita. Tetapi tidak cukup hanya itu, saudara-saudara. Petrus masih berkata, penguasaan diri pun harus ditambahkan lagi ketekunan. Dengan ketekunan kita rela menanggung penderitaan setiap hari demi kehormatan dan demi hal-hal yang bermanfaat. Ketika mengalami hal yang sungguh-sungguh sulit, ketekunan kita butuhkan untuk mengesampingkan kepedihan hidup demi Allah yang kita yakini dan imani itu. Lebih lanjut, saudara, Rasul Petrus berkata bahwa kepada ketekunan ini harus ditambahkan kesalehan, yakni sebuah sikap hidup, sebuah kesadaran yang tidak akan meninggalkan kewajibannya kepada Allah, keluarga, rakyat, dan bangsa demi apapun. Tidak sedia meninggalkan kewajibannya kepada Allah, keluarga, rakyat, dan bangsa demi apapun. Itulah kesalehan itu. Sayangnya dalam saudara-saudara, dalam keseharian kita, kesalehan ini seringkali mengalami degradasi makna. Dalam kehidupan kita dan pengertian kita sehari-hari, sering sekali kesalehan itu seolah-olah sangat personal. Padahal kesalehan yang sejati juga berdimensi publik. Kesalehan itu berdimensi sosial. Satu contoh saja, misalnya kita semua sepakat orang saleh pasti tidak merokok. Karena merokok merusak kesehatan diri kita. Tetapi mestinya saudara-saudara, kalau kita katakan orang saleh mestinya tidak merokok, mestinya orang saleh juga tidak semena-mena menggunakan plastik. Karena penggunaan plastik merusak alam semesta yang pada gilirannya menghancurkan kualitas hidup kita. Tidak merokok, tidak menggunakan plastik semena-mena ada pada derajat yang sama. Kesalehan sosial dan kesalehan pribadi. Kesalehan personal tidak bisa dipisahkan dengan kesalehan sosial. Rajin menyumbang ke gereja, tetapi korupsi jalan terus, itulah yang memisahkan kesalehan personal dengan kesalehan sosial. Lebih lanjut, saudara-saudara, Rasul Petrus masih menambahkan pada akhirnya, kepada kesalehan harus ditambahkan kasih akan saudara-saudara dan memuncak pada kasih kepada semua orang. Saudara-saudara, dengan meneladani kasih Kristus, ukuran mengasihi adalah memberi, bukan menerima. Bukan memperoleh. Berkorban, bukan menuntut. Kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus menembusi segala sekat-sekat dan batas-batas. Sehingga dikatakan kasih kepada saudara-saudara, tapi juga yang meluas, kasih kepada semua orang. Sama seperti Allah yang menembusi segala batas-batas.
Kasih Allah yang menerbitkan matahari bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar. Dan yang menurunkan hujan atas orang yang jahat dan orang yang baik. Disinilah persoalan terbesar kita, saudara-saudara. Karena kita cenderung berbuat sesuatu dengan pamrih, ingin memperoleh. Sebetulnya saudara-saudara, mengasihi berarti berbuat tanpa pamrih. Memberi tanpa berharap memperoleh pamrih. Ini yang sulit, saudara-saudara. Tetapi ingatlah selalu, Kristus telah mengasihi saudara dan saya, membenarkan dan menebus saudara dan saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan saudara, tetapi semata karena kemurahan-Nya. Dan kasih yang sedemikian mengundang kita juga untuk mau berkorban, termasuk mengorbankan pertemuan-pertemuan kita. Termasuk kesediaan berbagi dengan mereka yang tidak seberuntung kita dalam hidup ini. Terutama dalam suasana penyebaran COVID-19 ini. Banyak orang yang tidak seberuntung kita, saudara-saudara. Yang perolehan harian dalam kehidupan mereka terhambat sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini kita diuji untuk saling berbagi. Itulah kasih itu. Kasih Kristus kepada saudara dan saya selalu baru tiap pagi, tidak pernah berkesudahan. Oleh karena itu tidak perlu khawatir berbagi dan berkorban dalam kehidupan kita. Terutama dalam suasana penyebaran COVID sekarang. Banyak di antara kita, saudara-saudara, di sekitar kita, orang-orang yang mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Terutama mereka yang penghasilannya bertumpu pada pekerjaan harian. Mereka kehilangan. Keluarga mereka harus dihidupi, saudara-saudara. Ini saatnya kita untuk berbagi. Kita sedang diuji sebagai bangsa, sebagai gereja. COVID-19 ini sedang menguji kepedulian kita, sedang menguji kasih kita. Saudara-saudara, dengan kesediaan berkorban dan berbagi, itulah ungkapan kasih yang paling nyata di keseharian kita. Dan hidup dalam kasih sedemikianlah yang akan semakin menjauhkan kita dari 5 menit sebelum jam 12. Yang akan menjauhkan kita dari bayang-bayang kegelapan, bayang-bayang ketakutan, dan bayang-bayang kematian. Dengan perspektif seperti itulah kita hendaknya memandang semua hal dalam hidup ini yang akan membawa kita ke dalam keteduhan kasih Kristus. Sekalipun kita sedang menghadapi realitas yang maha sulit oleh COVID-19 sekarang ini. Dalam keteduhan kasih Kristus itu pula saya mengajak saudara untuk mau dan mampu bergandengan tangan, bahu-membahu, tolong-menolong menghadapi dampak buruk COVID-19 ini. Sekali lagi, COVID-19 ini sedang menguji kita. Dia sedang menguji iman kita. Sudahkah kepada iman Anda tambahkan kebajikan, Anda tambahkan pengetahuan, Anda tambahkan penguasaan diri, Anda tambahkan ketekunan, Anda tambahkan kesalehan, dan akhirnya Anda tambahkan kasih pada semua orang. Pada akhirnya saudara-saudara berujung pada kasih. Maka mari saudaraku, sing-singkan lengan. Dengan berdiam diri di rumah kita masing-masing, kita masih bisa ikut berbagi di tengah-tengah masa sulit ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam doa siapa? Allah Bapa di surga, kami memuliakan nama-Mu. Engkau pemilik hidup kami. Terima kasih atas nafas hidup, atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Sekalipun dalam keadaan sulit,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka pada kesempatan ini Tuhan, kami menyerahkan roh jiwa kami ke hadirat. Dan kami percaya Tuhan menopang kami dan menopang setiap harapan kami. Sehingga kami bersatu hati, sepikir dan satu tujuan. Tetap memuliakan Engkau saja dan mengasihi siapapun di tengah-tengah kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Allah Bapa dalam penyertaan Yesus Kristus yang baik dan Roh Kudus yang menaungi hidup kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa buat setiap anggota jemaat dimanapun saudara-saudara yang kami kasihi berada, di rumah mereka dalam keadaan baik, ataupun mungkin ada yang bergumul, ada dalam keadaan sakit. Semua kami serahkan hanya kehadiran Tuhan. Sertai setiap pelayanan gereja Tuhan, secara khusus di gereja Pau Citra Grand ini, dan setiap pelayanan yang kami lakukan benar-benar tertuju hanya ke dalam kasih. Pada kesempatan itu kami berdoa buat setiap orang tua kami lansia, Engkau menyertai mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap anak-anak di sekolah minggu, pemuda ataupun remaja, kaum ibu, semua kami Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus buat setiap pelayan yang Engkau pilih, yang Engkau perlengkapi. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menaungi hidup kami. Kami adalah manusia yang terbatas, tapi kami tahu Tuhan memperlengkapi kami dengan cinta kasih. Maka setiap kami pelayan di gereja Pau Citra Grand ini, dari gembala jemaat, vikaris, dan semua majelis jemaat, serta pelayan-pelayan yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup roh dan jiwanya, serta Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga, pekerjaan masing-masing, dan Engkau Tuhan yang selalu menaungi kami. Allah Bapa di surga, kami berdoa juga buat negara kami, Republik Indonesia, dan seluruh bumi yang menghadapi tantangan yang luar biasa akhir-akhir ini, yaitu merebaknya virus corona COVID-19. Tuhan, kami mohon dalam keadaan sesulit apapun, Engkau selalu mempersatukan hati pikiran kami, sehingga kami tergerak untuk tetap melayani dari tempat jauh maupun tempat dekat. Berkati pemerintah Republik Indonesia, sertai Presiden kami beserta jajarannya dalam mengambil sikap yang terbaik di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara. Bekerjasama dengan seluruh pemimpin-pemimpin di dunia ini, mereka bersatu padu melakukan tindakan yang tepat untuk melaksanakan yang terbaik, sekalipun kami menghadapi permasalahan hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan. Berkati setiap anak-anak-Mu di dalam pelayanan, secara khusus para tenaga medis di garda depan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan keluarga mereka kekuatan juga. Demikian juga tenaga keamanan di negara ini, berkati mereka semua Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, dan setiap hidup mereka adalah bagian dari cinta kasih Tuhan. Perkenankanlah setiap kami melayani Engkau, melayani Engkau lebih sungguh di tengah-tengah kehidupan bergereja, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bahkan seluruh umat di muka bumi ini bersatu padu memuliakan Engkau Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan, di dalam Yesus yang baik itu, dan Dia yang telah mengampuni segala dosa dan salah kami, dan Dia juga yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat pujian dari PKJ nomor 138 bait pertama. Setiap Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu aku tidak berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, sekaligus mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpuji nama-Mu yang setia menyertai kami, yang setia melepaskan kami dari berbagai mara bahaya, dan setia memberkati kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke hadirat-Mu sebagai persembahan yang kudus dan gaupa yang harum di hadapan. Tuhan, berkatilah setiap hati dan tangan yang menyerahkan hidupnya menjadi persembahan di hadirat-Mu. Berkati setiap kami dalam mempergunakan persembahan tersebut untuk melayani Engkau, mengasihi sesama. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam Yesus yang baik, kami percaya Engkau menerima persembahan kami, dan Engkau telah mengampuni segala dosa dan salah kami. Ke hadirat-Mu kami bersembah. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini. Tapi kami tahu cinta kasih tidak pernah berakhir barang sedetik pun kepada kami. Untuk itu kami mau menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana.